syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Mau dan harus. Nah, di situ muncul, saudara ya. Jadi dalam pelayanan Yesus selama 3,5 tahun itu saja, Yesus selalu menyampaikan ajakan, panggilan, undangan untuk mengikutinya. Selalu Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku. Itulah yang ajakan, undangan yang selalu disampaikan oleh Tuhan Yesus. Kepada 2 orang bersaudara, Yakobus anak Zebedius dan saudaranya Yohanes, Yesus berkata, mari, ikutlah aku. Lalu bertemu dengan Simon Petrus dan Andreas. Yesus juga berkata, mari, ikutlah aku. Lalu bertemu dengan Matius juga dikatakan, ikutlah aku. Lalu Yesus bertemu dengan Filipus dan juga berkata, ikutlah aku. Juga kepada Lewi Tuhan Yesus berkata, ikutlah aku. Dan Yesus berkata dia datang untuk memanggil orang-orang, bahkan yang berdosa itu, untuk mengikutinya. Dan melalui saudara implementasi visi dan misi, suara Tuhan ini, mari ikutlah aku, kiranya kita dengar sebagai jemaat di GKI San Jose. Implementasi visi kita meminta kita semua jemaat, bukan hanya Filipus yang mendengar, bukan hanya Simon yang mendengar, tetapi saya, semua kita ini mendengar bahwa Tuhan sedang berkata kepada saudara apa? Mari ikutlah aku, bukan hanya Simon, bukan saudara dan saya. 1 tahun ini, saudara, Tuhan Yesus mau ingatkan kepada kita, karena ini implementasi visi kita. Dengar suara Tuhan itu, mari ikutlah aku. Jadi saudara, mari kita perhatikan bersama kata mau mengikut aku. Ya. Di Matius 16:24 ini artinya, saudara, bahwa kita ini dengan sungguh-sungguh mau, seperti halnya semua kalau saudara lihat yang dipanggil Tuhan, baik Simon, baik apa, selalu dikatakan mereka lalu apa? Meninggalkan segala sesuatu. Saya baca setiap kali Tuhan, mari ikutlah aku, yang terjadi kemudian semuanya meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Tuhan. Meninggalkan segala sesuatu itu bicara mengenai relasi, hubungan. Jadi kalau kita dengan sungguh-sungguh mau, itu berarti kita memutuskan untuk membangun hubungan yang serius dengan Tuhan. Seperti pernikahan itu. Sudah mau meninggalkan segala sesuatu dan ikut. Maka kata mengikut itu dalam bahasa aslinya itu, mari berjalanlah di belakangku ini. Ikut. Saudara. Yang kedua, kata mengikut itu berarti kita menyerahkan diri kita.
mau ikut meninggalkan segala sesuatu, lalu menyerahkan diri kita ini kepada yang kita ikuti itu, saudara ya. Jadi saudara, ini dua kata yang sangat penting untuk kita memahami kata mau di situ. Ya. Jadi saudara, orang yang mau mengikut Yesus itu sungguh-sungguh mau. Inilah yang mau ditekankan selama 1 tahun ini untuk kita ingat. Apakah saudara ikut Tuhan Yesus ini sungguh-sungguh oleh karena saudara itu mau? Mau itu saudara, itu berarti dari diri saudara sendiri. Seperti saudara janji nikah, lalu saudara bilang, I do. Ya. I do. Saudara menyerahkan diri saudara. Mau saya. Mau. Artinya saudara sungguh-sungguh mengingininya. Bukan oleh karena macam-macam. Saudara sungguh-sungguh mengingininya. Saya mau ikut Tuhan itu kan saya sungguh-sungguh mengingininya dengan sungguh. I do. Dari dalam hati kita yang paling dalam. Setahun ini tanyakan itu. Apakah saudara selama ini mengikut Tuhan itu? Serius seperti itu. Seperti saudara menangis, menyatakan janji nikah, saya mau, saya ikut. Saudara sungguh-sungguh mau untuk menghendaki mengikut Yesus. Itu berarti Yesus itu saudara tidak pernah sekalipun, memang dia berkata, mari ikutlah aku. Tapi tak ada satupun kata dalam Injil bahwa Yesus itu memaksa-maksa kita untuk ikut. Itu harus datang dari diri kita sendiri. Itu sebabnya setiap kali saya ditanya, Kristen itu kristenisasi? Gak ada dalam Alkitab itu. Bahwa orang dikristenkan itu gak ada. Itu harus dari dirinya sendiri. Gak bisa orang yang gak dari dirinya sendiri juga gak diterima di gereja. Dia harus menerima Tuhan itu datang dari hatinya sendiri, datang dari dirinya sendiri. Bukan kan dipaksa-paksa, juga bukan oleh karena panggilanmu itu, saudara, tidak ada unsur pemaksaan sama sekali. Yesus tak pernah memaksa saudara untuk mengikut. Kalau saudara mau, harus dari diri kita sendiri. Bahwa kita ini sungguh-sungguh mau. Mau di sini ini, saudara, tidak boleh ada udang di balik batu. Juga tidak boleh dibuat-buat. Mau itu tulus. Satu kemurnian. Bahwa dalam kita mengikut Tuhan, artinya saudara, tidak ada yang dapat menghalanginya, menghalangi kita untuk ikut Kristus. Kalau sudah bilang I do, ikut, sudah tahu, sudah tak ada lagi yang bisa menghalangi. Baik dalam keadaan kaya maupun miskin, baik dalam keadaan susah maupun senang, baik dalam keadaan sehat maupun sakit. Dan itu janji. Itulah komitmen. Tak ada lagi yang bisa menghalangi untuk tidak ikut Tuhan. Artinya saya mau itu. Tidak ada kata mundur. Berapa banyak saudara ikut Tuhan ibadah lalu mundur, sudah melayani Tuhan lalu mundur. Komitmen itu berarti apapun yang terjadi, kalau mudah maju, sukar pun tetap maju. Ada risikonya maju, nggak ada risikonya maju. Ada risikonya pun tetap maju. Mudah maju, nggak mudah pun tetap maju. Tak ada kata mundur, tak ada kata penyesalan. Kalau sudah nikah, jangan sekali-kali sudah menyesal. Menyesal saya menikah dengan kamu. Dan mengikut Kristus juga tidak ada kata untuk menyesal. Maka kata mau itu berarti dimanapun, kapanpun, dan dalam keadaan apapun, tadi kaya, miskin, suka, apapun keadaannya, kita tetap bersedia. Saya mau mengikut Tuhan. Dalam kata mau itu, saudara, sudah terkandung kata harus, bahwa kita ini harus memikul salib dan menyangkal diri kita. Kalau kita mau mengikutinya. Siapa yang mau mengikutinya harus memikul salib dan menyangkal dirinya. Lalu dia bisa ikut Tuhan.
mau dan harus. Ya, itulah tema kita, saudara. Artinya, saudara, kalau Yesus bilang mau dan harus itu, Yesus itu ada kata harus. Sejak awal sudah dikatakan Yesus. Yesus itu tidak pernah membujuk-bujuk kita ini atau merayu-rayu kita ini, memanggil kita dengan kata-kata manis untuk kita yang memikat hati kita dengan iming-iming, dengan janji-janji, dengan mengatakan ayo ikutlah aku, ikut aku akan mudah, kamu akan kaya raya, kamu akan senang, kamu gak ada masalah dalam hidup ini, tidak ada akibatnya, tidak ada risikonya, tidak ada masalah, semuanya indah manis. Tak ada tantangan, semuanya keberuntungan, semuanya kemakmuran, semuanya diberkati. Memang ada Injil lain seperti itu namanya Injil kemakmuran, memang seperti itu. Tapi kalau sudah baca dalam Alkitab, Yesus tidak pernah bilang begitu. Sudah sejak awal Tuhan bilang, kamu mau ikut aku? Mau? Sudah tahu, harus sama. Pikul, salib, sangkal, diri itu sudah terus terang tuh aja, terus terang, nggak pernah ngiming-ngimingi saudara, ayo ikut-ikut lalu saudara menyesal nggak? Kok saya masalah loh, kok ibadah kok lalu saudara kok masalah-masalah. Tuhan sudah sejak awal nggak akan mudah ikut aku itu. Ada risikonya, ada akibatnya. Yesus terus terang seperti itu. Itu kata harus dengan gamblang, dengan lugas. Kalau kamu mau mengikutinya, harus memikul. Itu akibatnya, itu resikonya. Pertimbangkan, jangan cepat-cepat ambil putusan. Jadi saudara menempatkan kehendak Tuhan di atas kehendak kita sendiri. Menempatkan pikiran Tuhan lebih daripada pikiran kita sendiri. Walaupun itu sulit. Namun Tuhan tidak cukup hanya menyangkal diri. Bukan hanya menyangkal diri. Tapi Tuhan juga katakan kamu harus apa? Harus apa? Pikul salib. Sangkal diri saja sudah susah. Menyangkal diri dan memikul salib. Jadi apa itu memikul salib, saudara? Bukan saja nanti buat salib lalu sudah pikul kemana-mana, saudara ya. Mau menderita. Seperti yang Yesus lakukan, saudara. Memikul salib itu berhubungan dengan pengorbanan. Yesus disalib itu untuk apa? Mengorbankan untuk keselamatan kita. Jadi pikul salib itu, kalau saudara mau bayangkan, itu tidak bisa lepas dari pengorbanan. Ya, yang muncul di benak kita itu pengorbanan. Ya, seperti Kristus mengorbankan hidupnya bagi kita, juga kita dipanggil untuk memikul salib, yaitu kita berani juga mengorbankan waktu kita, mengorbankan tenaga kita, bahkan kehidupan kita sampai mati pun harus dipenjara dan mati seperti Rasul Paulus. Mati adalah untukku kalau kita ini ikut Tuhan. Bersedia mengorbankan segala sesuatu, bahkan tubuhku ini sendiri akan kukorbankan untuk Tuhan, untuk menjadi persembahan yang hidup dan yang berkenan kepada Tuhan ya, dalam kehidupan kita. Itulah yang disebut memikul salib, saudara ya. Saudara punya waktu, saudara punya tenaga, awak-awakku sendiri, badan-badanku, waktu-waktuku sendiri, harta duit-duitku sendiri. Tetapi saudara setelah ikut Tuhan, saudara itu berani mengorbankan waktu saudara, tenaga saudara, dan semuanya untuk mengikut Tuhan. Jadi memikul salib itu berarti apa, saudara? Kesediaan kita. Kita bersedia, itu sudah kita bicarakan, mau untuk menghadapi segala bentuk penderitaan apabila itu harus terjadi karena mengikut Tuhan. Kalau harus ikut Tuhan itu menghadapi tantangan dalam mengikut Yesus, itu saudara bersedia. Itulah arti mau memikul salib.
Salib dalam hidup kita ini. Kita harus memikul salib, artinya kita ini harus rela mengalami kesusahan, penderitaan, bahkan kematian sekalipun sebagai akibat dari ketaatan kita ini kepada Tuhan. Jadi jangan saudara lalu bilang pikul salib karena saudara ini tidak pernah belajar, lalu nggak naik sekolah, lalu seperti orang bilang, ya Pak, saya sedang pikul salib. Itu akibat kesalahanku sendiri, bukan pikul salib itu. Atau saudara ini kerja gak beres lalu di layoff, saya sedang pikul salib. Atau saudara makan gak saudara urus, semua saudara masukkan lalu saudara sakit, lalu ya, saya sedang pikul salib. Bukan. Tidak semua penderitaan adalah pikul salib dalam kehidupan kita. Bukan karena kebodohan kita, bukan karena kekeliruan kita, juga bukan karena kecerobohan kita. Melainkan kita menderita oleh karena berpegang teguh mengikut Tuhan. Mengikut perintah Tuhan. Mengikut kehendak Tuhan. Dan saya harus korban perasaan. Saya harus korban waktu. Saya harus korban. Dan itulah yang disebut memikul salib ya, di dalam kehidupan kita ini. Jadi ajakan untuk memikul salib dan mengikut aku, ya, tadi dalam firman Tuhan ini bermakna bahwa saya ini siap mati demi mengikut Yesus. Apa yang mati? Yang mati adalah kehendak pribadi saya. Sudah berani untuk menyangkal diri, sudah berani untuk mematikan kehendak pribadi kita. Itulah panggilan untuk berserah penuh kepada Tuhan. Give up, jangan perang lagi dengan Tuhan. Menyerahlah dengan Tuhan, letakkan semua senjata kita itu. Ya. Kita harus berani mengikut Tuhan. Dan Tuhan Yesus katakan, pertimbangkan. Hari ini saudara putuskan mau mengikut Tuhan, nah pertimbangkan hal ini. Saya ambil contoh saja. Apakah saudara siap mengikut Yesus? Jika itu berarti bahwa saudara akan kehilangan teman dekat saudara. Sudah pacaran, kalau kamu ikut Tuhan, putus. Gimana saudara? Apakah saudara berani kehilangan teman dekat saudara karena mengikut Tuhan? Apakah saudara mengikut Yesus itu berarti saudara berani untuk diasingkan dari keluarga saudara? Pada waktu ayah dan ibu saudara seperti saya waktu putuskan mau jadi pendeta. Keluar! Apakah saudara siap untuk menghadapi tantangan seperti itu? Kalau apabila tiba-tiba saudara harus diasingkan dari keluarga oleh karena mengikut Tuhan? Apakah saudara siap untuk mengikut Yesus kali itu berarti reputasi saudara buruk? Jadi kalau dulu saya di Kudus itu melayani di rumah sakit, setiap kali saya lihat namanya, saya agak kaget karena di situ agama Islam. Ini agama jemaat saya dibaptis kok agamanya Islam gitu. Nah, dia bilang, kenapa? Ya Pak, KTP saya Islam, kalau nggak Islam nggak susah cari kerjaan Pak. Nah, gitu. Apa saudara siap reputasi saudara itu rusak oleh karena saudara itu ini pengikut Tuhan, ini orang Kristen, kalau saudara diolok-olok, lalu saudara kecil hati. Apakah saudara siap mengikut Yesus berarti saudara kehilangan pekerjaan? Ya, seperti tadi. Apakah saudara sampai puncaknya? Apakah saudara berani mengikut Yesus kalau saudara kehilangan nyawa saudara, menjadi martir? Karena dibunuh sama seperti semua martir yang dicatat di dalam Alkitab. Jadi pertanyaan, apakah saudara siap? Ini bukan berarti saudara akan mengalami semuanya itu. Ya, tidak, saudara ya. Tetapi apabila itu terjadi, karena itu mungkin bisa terjadi, saudara. Apakah saudara siap menanggung salib itu? Jadi saat kita mengikuti panggilannya,
Kita beribadah saat ini, saudara datang, berbakti, beribadah hari ini, saudara bersaksi, saudara melayani, semuanya itu bentuk-bentuk contoh daripada kita mengikut Tuhan. Tetapi kalau itu kemudian membuat saudara itu sukar, lalu ada masalah, ada tantangan, apakah saudara kemudian saya nggak ke gereja lagi, saya nggak mau melayani lagi, saya nggak mau, dan apakah saudara siap menyangkal emosi saudara itu dan semuanya untuk mengikut, dan saudara berkata saya siap, saya mau beribadah itu, saudara mau, sukar maupun mudah, hujan maupun apapun, dan saya mau. Itu berarti saudara siap. Maka izinkan saya untuk mengajak saudara, ada lagu yang judulnya Kerja Buat Tuhan Selalu. Coba kita nyanyi sama-sama. Kerja buat Tuhan selalu manis. Nah, kita dulu di situ. Enak gak? Oh, siapa yang gak mau ikut Tuhan kalau manis? Seolah kita membayangkan kalau kita ini pelayanan, semuanya manis, semuanya indah, semua menyenangkan. Terlalu lupa kalimat berikutnya. Coba sekarang dilanjutkan lagi. Ya, kerja buat Tuhan selalu manis. Nah, teruskan sekarang. Pikul salib apa? Selalu manis. Itu tugas pelayanan itu, saudara, tidak dapat dipisahkan dari pikul salib juga. Ada tantangan, ada pergumulan yang sulit, ada emosi-emosi kita, ada ketidaknyamanan kita merasa nanti kok gak nyaman dalam hidup kita, ada kesusahan, ada penderitaan, bahkan ada yang karena ikut Tuhan dibunuh, saudara. Itu berarti kematian. Maka saudara, inilah implementasi visi-misi kita. Tuhan ingin kita ikut Dia. Saudara sungguh-sungguh mau menyambut panggilan Tuhan ini, mari ikuti Tuhan. Dengan pertama-tama, lagi saudara, serahkan diri saudara, surrender kingdom of self kita ini. Kerajaan diri kita sendiri ini kita give up dan kita kalah. Dan kita serahkan ke kingdom of God dalam mau hidup dalam kerajaan Allah itu. Dan kita menundukkan diri kita, yang kedua, ya, untuk hidup dalam kepatuhan. Kita sungguh-sungguh mau ke obedience level. Itulah yang disebut mengikut, saudara. Nah, kalau kita sudah memutuskan untuk obedience seperti itu, menyangkal diri, karena selanjutnya kita akan beralih ke level yang disebut beralih. Beralih dari diri sendiri, mauku, kehendakku, ideku, emosiku, perasaanku, lah apa semua bilang kaku-kaku seperti itu. Saudara tinggalkan semuanya itu. Dan meninggalkan cara, jalan, kehendak diri kita sendiri dan menggantinya beralih, ini tahap kedua saudara, kepada caranya Tuhan, jalannya Tuhan, kehendak Tuhan, dan siap menanggung apapun resiko dalam kehidupan ini. Bukan kehendakku Tuhan, tetapi kehendak. Amin.